Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi keadaan kita, saat ini kita harus terus memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus dan Allah kita. Mari kita siapkan hati, mari kita siapkan pikiran dan roh kita, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit ini, hati kami tetap rindu memuji dan menyembah Engkau. Hati kami tetap rindu mencari wajah-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian dan penyembahan saat ini, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kelepasan. Karena kami percaya ada kuasa saat kami memuji dan memuliakan nama Yesus kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Penghibur dan pelindung hidup kita. Penghibur, amin. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi
Raja kami. Engkau satu-satunya penebus, Engkau satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Untuk itu kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat bagi Allah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu curahan kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu tercurah. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami rasakan sukacita dari sorga mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah dibebaskan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jika sudah ditembus darah Yesus, mari kita bangkit memuji Dia, menyembah Dia dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita umat pilihan. Haleluya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa?
kita adalah umat-umat yang telah dipilih Allah dari segala suku bangsa. Mari kita tetap semangat bersorak-sorai memuji Allah kita. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, haleluya, dan hormat kami, amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya, amin. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya, kemuliaan, amin, dan hormat kami. Haleluya, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita semua percaya saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan. Untuk itu, mari kita sorakan glory, glory, haleluya. Amin, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Kita percaya saat kita berseru glory, glory, haleluya, yang berarti kemenangan di dalam Tuhan. Maka yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mengalami ikatan dengan dosa sudah dilepaskan. Amin. Mari kita bersorak-sorai, katakan kembali glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ada kemenangan Tuhan. Kami percaya kami telah menang bersama dengan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Bersama Engkau Tuhan, bersama dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah dilepaskan.
lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Dengan iman katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa, sungguh besar anugerah-Mu untuk kami. Itu besar kasih setia-Mu untuk kami. Kami dapat menikmati ibadah pujian kami. Kami menaikkan rasa syukur kami atas berkat kasih karunia-Mu untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh mulia Engkau ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggi agungkan. Kembali kami siapkan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, setiap jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau urapi kami agar setiap berkat kebenaran firman yang kami dengar jadi kekuatan bagi kami, jadi pengharapan. Berikan kami berkat lewat berkat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul Kehilangan Kesempatan. Melalui ayat yang akan kita baca dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan hanya mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Melalui ayat Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 kita akan belajar kembali melalui kebenaran firman Allah dengan judul Kehilangan Kesempatan. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-16, ciri-ciri manusia yang kehilangan kesempatan ada 4. Tidak menghargai kasih karunia Allah, terikat dengan nafsu dunia, tidak memiliki kepekaan rohani, tindakan dosa yang disengaja.
Kita belajar dari sosok yang bernama Esau. Esau telah kehilangan kesempatan. Mengapa Esau kehilangan kesempatan? Yang pertama kita lihat tidak menghargai kasih karunia Allah. Betapa kasih karunia Allah yang ia miliki, yang Esau sebagai anak sulung dan dia berhak menerima berkat hak kesulungan. Satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat berharga, satu keadaan yang sangat indah bagi seorang yang ada di posisi sebagai anak sulung. Tetapi kita bisa lihat melalui firman Allah, Esau adalah orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita tidak menghargai kasih karunia Allah, kita juga akan kehilangan kesempatan. Yang kedua, terikat dengan nafsu dunia. Ayat 16 katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Mengapa Esau kehilangan kesempatan? Karena Esau adalah terikat dengan nafsu dunia. Ayat 16a katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kita akan buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa lihat melalui Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika manusia hidup di dalamnya ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Alkitab menjelaskan bahwa mereka akan mengalami murka Allah. Ciri-ciri manusia yang kehilangan kesempatan adalah tidak menghargai kasih karunia Allah. Dan yang kedua, terikat dengan nafsu rendah. Dan yang ketiga, tidak memiliki kepekaan rohani. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16b. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau tidak lagi bisa membedakan antara berkat kesulungan dengan sepiring makanan. Dengan mudah dia menukar hak kesulungan itu dengan makanan. Dan seringkali di dalam hidup kita juga kita tidak memiliki kepekaan rohani. Kita tidak mengerti tentang berkat-berkat rohani. Kita tidak mengerti tentang kasih karunia Allah, kemurahan, kebaikan Allah. Dan seringkali kita condong kepada perkara-perkara dunia. Seringkali kita terikat dengan dunia dan tidak memiliki kepekaan rohani. Kita buka dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka.
Dari ayat ini kita bisa melihat seseorang yang tidak memiliki kepekaan rohani, mereka tidak dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Mereka tidak dapat membedakan antara yang najis dan tahir. Mereka menutup mata tentang hari-hari Sabat. Mengapa Esau kehilangan kesempatan? Karena tidak menghargai kasih karunia Allah, terikat dengan nafsu rendah dan tidak memiliki kepekaan rohani. Mereka tidak bisa membedakan antara hak kesulungan, berkat kesulungan dengan sepiring makanan. Dengan mudah mereka menukar, dengan mudah mereka menjual, dengan mudah mereka mengabaikan. Karena apa? Tidak memiliki kepekaan rohani. Yang keempat, tindakan dosa yang disengaja. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16b. Demikian firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita bisa lihat dari bagian ayat ini, Esau sengaja. Bukan keteledoran tetapi sengaja, karena Esau dengan sadar menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak, Ibu, Saudara, manusia yang kehilangan kesempatan adalah mereka melakukan tindakan-tindakan dosa yang disengaja. Mereka mengerti itu dosa, mereka mengerti itu tidak boleh dilakukan, mereka mengerti itu tidak boleh dilakukan dan satu larangan, tetapi mereka melanggar dan melakukan. Kita akan baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat melalui firman Allah betapa ketika kita mengerti dosa dan kita melakukannya, Alkitab katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Inilah penyebab manusia itu sudah kehilangan kesempatan. Mari kita yang ada belajar bersama, jangan sampai hidup kita kehilangan kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan pelayanan, kesempatan untuk kita hidup berkenan. Kita mengupayakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan karena kita tidak mengerti dan tidak memahami dan tidak menghargai kasih karunia Allah atas hidup kita. Kita masih terikat dengan hawa nafsu dunia dan percabulan. Tidak memiliki kepekaan rohani, tidak mengerti tentang hal-hal rohani. Tidak bisa membedakan antara yang najis dengan yang tidak najis. Antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Antara yang benar dengan yang tidak benar, tidak memiliki kepekaan rohani. Seperti Esau, dia tidak memiliki kepekaan rohani. Dengan mudah dia menjual hak kesulungannya hanya sebatas sepiring makanan. Dan yang keempat, tindakan dosa yang disengaja. Esau melakukan tindakan dosa yang disengaja untuk menjual hak kesulungan itu. Firman Allah katakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang
orang durhaka. Dan kita mau melihat di ayat selanjutnya, kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Wow, betapa dahsyat sekali. Karena ayat ini menjelaskan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Akibat kehilangan kesempatan tidak dapat berkat. Ketika ia akan menerima berkat itu, ia ditolak. Kita akan lihat dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Dari ayat ini dikatakan, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Esau tidak mendapatkan apa-apa. Kata Esau kepadanya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa lihat dari bagian ini. Esau tidak mendapatkan berkat. Kita akan masuk yang kedua, tidak dapat memperbaiki kesalahannya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-17b. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ia tidak mendapatkan. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Penyesalannya tidak ada gunanya. Mereka, Alkitab katakan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk memperbaikinya. Mari kita semua belajar, jangan sampai hidup kita isi dengan perkara-perkara yang tidak berkenan. Jangan sampai hidup kita kehilangan kesempatan, tidak dapat memperbaiki kesalahan. Tidak dapat memperbaiki kesalahan. Kita akan coba lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ketika kita sudah tidak bisa lagi hidup di dalam kebenaran, dan Alkitab katakan ada masa kelangsungan. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Jangan bersikap sembrono. Gunakan kesempatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan akhiri dengan ayat dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab jelas mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita mau memperhatikan hidup kita mau terus menghargai kasih karunia Allah, kita tidak terikat dengan perkara-perkara dunia, kita memiliki kepekaan rohani, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhenti berdosa, benci dosa, dan tidak bermain-main dengan dosa, dan tidak simpan dosa. Karena Alkitab katakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita yang ada mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada, membawa hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan sembrono, supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu saat ini, mengingatkan kami, menegur kami semua untuk kami dapat mengisi kesempatan hidup ini dengan baik. Jangan sampai kami kehilangan kesempatan. Karena itu Roh Kudus pegang hidup kami, tuntun kami supaya kami dapat menghitung hari-hari kami, mengisi hari-hari kami dengan arif, dengan bijaksana, bukan dengan kebebalan. Supaya kami tidak kehilangan berkat-berkat-Mu yang sangat luar biasa. Berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online saat ini. Berkati bangsaku, berkati negeriku Indonesia. Akhir dari ibadah online saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, penghiburan, semangat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.